اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته بطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju satu majlis untuk mendapatkan ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir sekalian di majlis yang mulia ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita bahwa pada beberapa bulan yang lalu saya terakhir memberikan kajian tentang surah Al-Mu'minun atau tafsir surah Al-Mu'minun. Ini berkaitan dengan ayat walladzina hum li furujihim hafizun, surah Al-Mu'minun ayat 5. Kemudian dilanjutkan ayat ke-6-nya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi kemarin kita lebih konsentrasi kepada auma malakat aimanuhumnya. Jadi orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya yang halal. Waktu itu kita bahas auma malakat aimanuhum. Jadi malakat aimanuhum itu adalah milkul yamin. Milkul yamin itu kepemilikan budak. Karena berkaitan, ada seorang dosen, seorang guru, ya, dia dosen, kemudian melanjutkan pendidikannya di tempat yang sama, di tempat yang mengajar di sebuah universitas Islam di Yogyakarta. Itu menulis tentang disertasinya tentang konsep milkul yamin sebagai keabsahan hubungan seksual non marital. Singkatnya, hubungan seksual itu ada yang dibenarkan walaupun belum menikah. Ini sudah kita bahas pada beberapa bulan yang lalu, ya. Ini dari kampusnya, dari pembimbingnya sudah minta maaf, kemudian penulisnya revisi kembali, ya. Kalaupun ini disahkan, kata para ulama kita, yakinlah hal ini nggak bakal laku, udah cuekin aja begitu. Ya, di Indonesia jelas agama kita masih memiliki para ulama-ulama yang mumpuni dengan keilmuannya menjelaskan tentang bagaimana hukum zina sebenarnya. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum zina tersebut.
walladzina hum li furujihim hafizun. Salah satu orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menjaga kemaluannya. Menjaga di sini dalam tafsirnya yaitu menjaga dari sesuatu yang diharamkan, yaitu zina. Definisi zina itu sudah jelas, ya. Apabila terjadi hubungan badan di luar nikah, ya, itu hukumnya zina. Hubungan badan di luar nikah. Adapun ada yang disebut juga dengan zina-zina kecil. Kalau kita memandang laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya, auratnya dipandang, itu termasuk zina yang disebut dengan zina mata. Begitu katanya. Kemudian mendengar sesuatu yang fahsya, itu zina juga, ya, zina telinga, begitu. Namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, yaitu dia dalam makna zina persetubuhan. Salah satu orang yang sukses dalam imannya, kata Allah, orang yang berbahagia, yaitu orang yang mampu menjaga kemaluannya tersebut, kecuali kepada yang sah, yaitu istrinya ataupun budak-budak yang dimiliki. Ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Para jemaah sekalian akan Allah Subhanahu wa taala, tentang zina ini ada beberapa ayat Al-Qur'an dan tentu banyak hadis menjelaskan tentang keharamannya. Misalnya di dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Janganlah sekali-kali kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang fahsya. Fahsya itu perbuatan yang menjijikkan. Ya, terjemahannya ada yang menjijikkan, ada yang keji. Fahsya ini kata para ulama, ya, selain dilarang oleh agama, juga ditolak oleh hati nurani. Karena ada larangan agama yang hati nurani tidak menolak. Seperti orang berpuasa di siang hari kemudian makan. Makan itu tidak bertolak belakang dengan hati nurani. Kalau orang lapar ya makan. Hanya kalau di bulan puasa di siang hari dalam keadaan berpuasa dilarang oleh Allah. Ini contohnya haram tetapi tidak fahsya. Nah, berbeda dengan fahsya tadi, yaitu keharaman yang oleh agama dilarang, oleh Allah dilarang, oleh hati nurani manusia sendiri juga ditolak. Ini bedanya dosa fahsya dengan dosa yang lain yang disebut dengan misalnya ada juga dosa yang disebut dengan mungkar. Ini kalau udah mungkar bahkan lebih merusak lagi. Ya, kalau fahsya bisa efeknya itu hanya terhadap dirinya saja. Tetapi kalau sudah mungkar, ini rusaknya tidak hanya dirinya dan juga bisa merusak kepada orang lain. Ini bedanya. Jadi mungkar ini lebih dahsyat lagi, ya. Maka dalam Al-Quran itu Allah katakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Para jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina." Jangan sekali-kali mendekati zina. Karena zina itu perbuatan fahsya dan juga seburuk-buruknya jalan. Artinya jalan dalam melakukan hubungan seksual. Nah, di sini termasuk zina, yaitu hubungan seksual yang menyimpang dari kebiasaan sebagai manusia yang normal. Laki-laki normalnya menyukai wanita, dan begitu. Nah, ini sudah menjadi fitrahnya. Kalau menyimpang dari fitrah ini, dia sudah menyimpang dari nilai agama. Kalau ada laki-laki menyukai laki-laki, dia sudah menyimpang dari fitrahnya. Ini katanya penyakit, ya. Para pakar mengatakan penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Ternyata ini berdusta, ya. Banyak yang menyatakan penyakit itu bisa disembuhkan asal mau, ya. Nggak benar kalau penyakit
Laki-laki suka dengan laki-laki, katanya bawaan dari lahir, nggak benar, nggak bisa disembuhkan. Bisa, para pakar mengatakan dengan mudah bisa disembuhkan asal mau. Jadi gak ada alasan orang yang melakukan penyimpangan seksual menyatakan bahwa itu kodratnya dari lahir, begitu, tidak dibenarkan. Itu adalah penyakit. Ya. Jadi termasuk disebut zina itu diantaranya hubungan-hubungan seksual yang di luar kebiasaan. Ini yang disebut kalau sudah di luar kebiasaan dalam menyalurkan syahwatnya, ini orang-orang yang disebut sebagai pemuja syahwat. Dan Allah sangat murka ya. Kalau sudah melampaui batas seperti para pemuja syahwat ini, Allah sangat murka. Sehingga dalam sejarah ada sebuah kota yang dihancurkan sehancur-hancurnya karena penduduknya melakukan pelanggaran itu, yang disebut kota Sadum ya. Kota Sadum itu zaman Nabi Lut ya. Nabi Lut ini satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ini masih saudara dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu dikatakan anak saudaraku. Berarti Nabi Lut itu masih keponakan Nabi Ibrahim ya. Hanya tidak begitu populer ya. Yang Nabi yang satu zaman itu ada yang populer, ada yang tidak gitu. Di antaranya Ibrahim dengan Lut. Kalau kisah Nabi Ibrahim dikisahkan dalam beberapa ayat banyak gitu ya, sehingga populer banget. Kalau Nabi Lut, kisah Lut nggak begitu populer ya, Nabi Lut ini. Populernya Nabi Lut itu ya kisah dengan kaumnya kota Sadum itu. Seperti juga Nabi yang satu zaman itu diantaranya Nabi Isa dan Nabi Yahya begitu. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini saudara sepupuan ya, sepupu, sudah dua pupu kalau bahasa ini. Kalau sepupu kan satu kakek Pak. Ini udah nggak satu kakek, udah dua kakeknya, dua kakek ya. Jadi mereka satu zaman, tapi yang lebih populer Nabi Isa-nya kan begitu. Nabi Yahya dikisahkan tidak begitu populer. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini saudaranya ya. Ya ibna umma, kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, padahal saudara satu bapak ya. Kadang-kadang orang Arab gitu ya, karena dekat hubungannya, padahal dia saudara satu bapak, disebut anak ibuku. Itu orang Arab begitu. Nah, itu Nabi Musa, Nabi Harun satu zaman juga, tapi yang populernya Nabi Musa-nya begitu kan. Nah, seperti Nabi Ibrahim dengan Lut. Nabi Lut ini anak saudaranya Nabi Ibrahim. Ya. Ketika para malaikat-malaikat akan memberikan siksaan terhadap kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut ini, tentu setelah didakwahi bertahun-tahun lamanya ya, dikirimkan Nabi Lut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum ini kembali pada jalan yang benar. Kemudian mereka menolaknya. Setelah itu baru kemudian Allah berikan siksaan. Nah, ketika para malaikat itu akan memberikan siksaan kepada kaum Nabi Lut ini, mereka mampir dulu ya ke rumah Nabi Ibrahim. Ibrahim ini dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, orang yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah ya. Sebut Khalil. Khalil itu bahkan di atas Habib katanya ya, kan ada istilah Habib Allah, ini Khalilullah, sangat dekat ya. Sehingga ada satu riwayat ketika malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim untuk mencabut nyawanya, izin dulu ya, kata malaikat maut. Kata Ibrahim, siapa engkau? Saya malaikat maut. Ada apa tujuanmu? Apakah mau silaturahim saja atau akan menjalankan tugas? Nah, kata malaikat maut, saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu. Jadi menjalankan tugasnya. Kata Nabi Ibrahim, nggak mungkin. Ya. Saya ini adalah Khalilullah, kekasih Allah. Nggak mungkin ada kekasih mengambil kekasihnya. Gitu. Akhirnya malaikat maut bingung, karena malaikat ini nggak pintar Pak. Kalau nggak diajarin nggak pintar. Ya. Malaikat itu disettingnya cuma suruh taat kepada perintah Allah, nggak dikasih ilmu yang banyak-banyak. Ini udah terbukti di zaman ketika penciptaan Adam. Malaikat nggak bisa apa-apa. Ya. Nabi Adam bisa nyebutin semua barang-barang yang ada di surga lengkap, sehingga ini membuat para malaikat
harus hormat kepada makhluk baru yang namanya Adam. Jadi malaikat itu nggak pintar kecuali diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Settingannya cuma disuruh taat. Malaikat itu dibuat tidak memiliki nafsu. Malaikat itu hanya punya akal pikiran. Settingannya cuma suruh taat. Maka tidak ada ceritanya malaikat nggak taat terhadap perintah Allah. Nah ini. Jadi malaikat ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim mengatakan demikian, tidak mungkin ada kekasih mau mengambil kekasihnya. Ini pasti salah tahun ini. Akhirnya malaikat maut bingung. Ya. Maka kemudian malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ya Allah, Ibrahim mengatakan begini-begini. Kemudian kata Allah, kalau begitu kau katakan pada Ibrahim, apa mungkin ada kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Kalau ingin ketemu kan begitu, ya harus mati dulu. Nah, begitu. Akhirnya disampaikan pada Ibrahim, ya Ibrahim, kata malaikat maut, kata Allah, apa mungkin ada kekasih tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Jadi bahasanya diplomasi juga. Seperti itu. Nah, Nabi Lut ini kemudian para malaikat ini menyampaikan kabar berita baik kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki keturunan, dan begitu dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu ditanya, setelah ini kalian mau pada kemana? Nah, kemudian para malaikat mengatakan, kami akan menghancurkan satu negeri. Ya, ditunjukkan negerinya di daerah tertentu. Ya, kemudian kata para malaikat, kami akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. Nah, kata Nabi Ibrahim, di negeri tersebut ada anak saudara saya, namanya Lut. Dia orang baik. Begitu kata Nabi Ibrahim. Kata para malaikat, illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Illa ala Lut. Kemudian yunajihim, kami selamatkan mereka. Ya. Illa mura'atah, kecuali istrinya. Jadi seluruh keluarga Nabi Lut diselamatkan oleh Allah, kecuali istrinya. Jadi rupanya istrinya Nabi Lut ini termasuk orang yang mendapat siksa, karena istri Nabi Lut ini termasuk orang durhaka. Jadi ada dua istri Nabi, kita harus tahu. Ada dua istri Nabi yang tidak masuk surga karena menjadi orang yang durhaka, yaitu istrinya Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Lut. Jadi tidak semua istri Nabi masuk surga. Itu ada dua. Ini bisa jadi contoh buat kita-kita. Makanya kalau ada istri kiai, ada istri ustad, ya, perangainya kurang bagus, ya maklum saja. Jangankan istri ustad, istri kiai, ya istri Nabi pun ada yang berlaku tidak baik. Ini menjadi ujian. Karena ini jadi ujian. Saya ingat sebuah kisah ulama, kisah hikmah, Pak. Ada seorang ulama, ya, dia memiliki karomah. Setiap kali pergi ke dalam hutan, ya dari zaman dulu mungkin profesi ulama itu yang mencari kayu bakar, ya, caranya setiap kali pergi ke dalam hutan itu selalu dikawal dengan harimau-harimau besar. Sehingga satu ketika datanglah tamunya, sahabatnya, hebat sekali kamu. Harimau-harimau tunduk sampai menjadi pengawal. Kemudian kata orang ini, ya ini mungkin hikmah karomah yang Allah berikan untuk saya karena saya sabar menghadapi istri saya. Rupanya ulama ini memiliki istri yang perangainya kurang bagus, perkataannya kurang bagus, ya, marah-marah dulu gitu, ya lakinya diomelin dulu, Pak. Tapi suaminya ini sabar sekali. Ini ulama ini sabar sekali. Hingga dengan inilah mungkin Allah berikan kemuliaan kepada. Pada beberapa tahun berikutnya sahabatnya ini berkunjung kembali dan melihat dia tidak dikawal lagi oleh harimau-harimau besar. Maka dia bertanya, kemana harimau-harimau yang mengawalmu dulu itu? Dia mengatakan, istri saya yang dulu itu sudah meninggal dan sekarang saya punya istri yang sangat salihah. Sehingga karomah itu saya tidak dapatkan lagi, kemuliaan daripada kesabaran saya menghadapi istri saya itu.
Karena sekarang istrinya istri yang baik-baik gitu. Nah, jadi ada istri-istri yang suaminya orang soleh tapi bisa jadi istrinya durhaka. Maka Allah sudah ingatkan juga, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharu. Wahai orang-orang beriman, bisa jadi sebagian daripada istri-istrimu itu atau anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu, menjadi musuh-musuh Allah. Fahdharu, maka waspadalah. Ini peringatan Allah untuk kita sekalian, ya. Jadi memang ada seperti itu. Baik, kita kembali. Jadi akhirnya kota Sadum itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan ini kata para ulama, hukuman yang paling berat yang Allah timpahkan kepada satu negeri itu apabila mereka melakukan kemaksiatan melampaui batas, terutama di dalam menyalurkan syahwatnya. Karena ada orang dalam Al-Quran disebut orang yang paling jahat, sebutlah Fir'aun gitu, Pak. Kalau Fir'aun itu udah menjadi contoh banget, berapa kali disebut namanya dalam Al-Quran ya, sebagai contoh orang yang gak benar. Sampai puncaknya Fir'aun itu mengaku dirinya menjadi Tuhan, dan begitu. Ini kata para ulama, contoh puncaknya manusia mengagungkan hawa nafsunya, memuja hawa nafsunya setinggi-tingginya, ya Fir'aun itu. Sampai dia mengaku dirinya menjadi Tuhan. Seluruh rakyatnya disuruh menyembahnya. Gitu. Fir'aun ini punya seorang perdana menteri atau penasihat setia namanya Haman. Di Al-Quran itu sudah bilang Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa Yududi, orang-orang yang melampaui batas di zaman Nabi Musa itu tiga. Fir'aun, kemudian dia punya penasehat namanya Haman, kemudian ada satu orang kayanya yang masyhur saat itu bernama Qarun, begitu. Itu orang-orang yang masyhur di zaman Nabi Musa dengan kedurhakaannya. Nah, Fir'aun dengan Haman ini memuja nafsu setinggi-tingginya, sampai ketika Fir'aun didakwai oleh Nabi Musa, wahai Fir'aun, berimanlah kau kepada Allah, begitu. Didakwai oleh Nabi Musa untuk menyembah Allah. Fir'aun mengatakan, saya tidak mengetahui ada Tuhan selain saya, begitu. Kemudian Fir'aun bilang kepada Haman, wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang tinggi, ya, sampai mentok ke langit. Begitu Fir'aun bilang, sampai pintu-pintunya sampai ke langit. Jadi dengan beberapa pintu yang sampai ke langit. Begitu dalam Al-Quran perkataan Fir'aun itu. Nah, Haman memikirkan ini dalam beberapa hari. Ini perintah Fir'aun itu nggak mungkin. Apa iya ada manusia bisa bikin bangun tinggi sampai langit? Ya. Tujuan Fir'aun itu membuat bangunan yang tinggi agar bisa melihat Tuhannya Nabi Musa, begitu. Ya. La'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Begitu. Nah, setelah itu Haman sebagai penasihatnya atau perdana menterinya memikirkan perintah Fir'aun ini berhari-hari. Kemudian dia cari akal bagaimana caranya. Akhirnya dia ketemu. Dia bilang sama Fir'aun, wahai Fir'aun, setinggi apapun bangunan yang kita bangun untuk agar engkau bisa melihat Tuhan yang Musa, tidak akan ada Tuhan yang Musa, karena Tuhan itu ya cuma kamu. Jadi beginilah model model pejabat yang oke bos, begitu, yang pokoknya yang penting bos senang, yang penting pimpinan oke, kan gitu. Seperti Haman ini, dia bilang kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, sia-sia pun kita akan bikin bangunan setinggi-tingginya kalau tujuannya ingin melihat Tuhan, karena Tuhan itu ya cuma kamu. Mendengar perkataan itu Fir'aun makin bangga, begitu. Akhirnya tetap dibuatkan bangunan yang sekarang dikenal dengan piramid itu, ya Pak. Itu bangunan tinggi. Kemudian Fir'aun naik ke atas puncak piramid itu, kemudian mengambil anak panahnya, dia melemparkan anak panahnya ke atas. Saya akan membunuh Tuhannya Musa. Kemudian di situ dalam tafsirannya, dalam tafsir dijelaskan bahwa Allah mengirimkan seekor burung. Burung itu kemudian terkena
panah daripada Fir'aun itu dan darahnya banyak gitu. Setelah anak panahnya turun, Fir'aun mengatakan karena melihat banyak darah di ujung panahnya itu, dia mengatakan, ini loh Tuhannya Musa sudah berhasil saya bunuh. Ini buktinya. Gitu. Jadi semakin sombong saja Fir'aun. Ya. Nah ini Fir'aun yang dalam sejarah sampai memuja hawa nafsunya setinggi-tingginya ini, siksa bagi Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ya, dan kota-kotanya tidak dihancurkan. Allah hanya tenggelamkan Fir'aun, Haman dan juga seluruh bala tentaranya di dalam lautan, Laut Merah. Saya bilang sama ibu-ibu pengajian di sana, ada yang nanya, Ustaz kenapa disebut Laut Merah? Warnanya nggak merah sih. Ya, karena ada beberapa yang sudah ke sana. Ini kita Pak kalau punya uang boleh juga Pak. Ya umrohnya umroh plus kan begitu. Kalau umroh aja kan cuma sampai Mekah dan Madinah. Nah, sih yang plus itu. Kalau kita di Al-Madinah itu ada umroh plus Al-Dikra itu ya, kita punya di bawah asuhan Ustaz Arifin Ilham almarhum. Itu 23 itu yang biasa. Kisaran itu 23 yang biasa. Nanti ada yang plus itu. Ya sampai ke Yordan, ke Yaman, ada juga yang plus Palestina, plus Turki, beberapa negara Timur Tengah ya. Ini nanti angkanya bisa sampai 35 juta. Boleh juga ya. Kalau kita punya tabungan banyak-banyak, ya usia pun sudah tua boleh juga. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ya memang begitu. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Fanzur, lihatlah gitu kan. Bagaimana akibat daripada orang-orang yang durhaka itu. Hanya kalau para ulama itu wajib gitu keliling negara-negara Timur Tengah untuk mengetahui bagaimana sesuatu yang pernah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Di antaranya bagaimana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah kan begitu. Nanti tahu oh ini Laut Merahnya, ini Fir'aun ditenggelamkan di sini, kemudian ditemukan bukti-buktinya kan begitu. Tahun 18 sekian ditemukan mumi Fir'aun. Jadi mumi Fir'aun itu tidak ditemukan saat itu. Ya. Tahun 18-an sekian, para peneliti ditemukan satu mumi yang diyakini mumi itu adalah Fir'aun zaman Nabi Musa. Karena mumi Fir'aun itu banyak. Yang dicari mumi Fir'aun zaman Nabi Musa namanya Ramses II dan begitu. Ditemukan persis dengan ciri-cirinya, di dalamnya ada kandungan garam. Sehingga membuat ilmuwan yang meneliti, seorang ilmuwan berbangsaan Prancis, kebetulan bekerja pada pemerintah Saudi Arabia, ya, dia meneliti, terkejut ketika ada kandungan garam di dalamnya, dan dia memikirkan itu selama berhari-hari nggak ketemu. Kok bisa mumi yang satu ini ada kandungan garamnya di dalamnya? Jadi bertanyalah dia kepada Raja Arab saat itu, memberanikan diri. Kemudian raja itu menyatakan, memang dalam agama kami Fir'aun zaman Nabi Musa itu ditenggelamkan, matinya ditenggelamkan di laut. Disuruh buka ayat sekian, akhirnya ditemukan penjelasan itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Gitu. Dan jadi kita pun boleh ya, berkunjung ke tempat-tempat bagaimana Allah dulu mengisahkan dihancurkannya satu kaum begitu, agar kita mendapatkan pelajaran. Ya, lebih jauh dikatakan supaya Al-Quran yang biasa kita dengar kisahnya itu bukanlah satu mitos. Karena hari ini Pak, orang nggak tahu bilang mitos. Sampai ada ustaz-ustaz yang bilang Wali Songo itu mitos. Karena ketidaktahuannya sampai dia berani Wali Songo penyebar agama Islam di Jawa itu adalah mitos. Padahal makam-makamnya dan tulisan-tulisan sejarahnya itu sudah jelas. Ya mungkin ini karena kebenciannya, saya pikir begitu ya. Sampai ustaz-ustaz ini mengatakan Wali Songo itu adalah mitos. Kata guru kami, ya wajar aja kalian mengatakan mitos. Jangankan situs Wali Songo, situs-situs bersejarah para nabi aja kalian hancurkan. Ya. Dulu ketika kelompok ini mulai berkuasa, Pak, sampai makam nabi mau diratain.
kalau tidak mendapatkan surat dari seluruh ulama di dunia untuk tidak melakukan itu. Hampir-hampir. Mudahan kalau kita ziarah ke Baqi atau ke Ma'lah, kita cari sahabat-sahabat besar Rasulullah, ya makamnya, ya nggak ketemu Pak, udah rata aja sekarang. Nah, kalau dulu sebelum mereka berkuasa, kita lihat foto-foto kuno zaman ketika Turki Utsmani berkuasa di dunia, gitu. Sampai di Mekah kan masih dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani kan begitu. Itu foto-foto tahun 17-an, hampir tahun 18-an itu masih kuburan-kuburan di Baqi gitu ya. Masih ada batu-batu dan patok-patok itu. Jadi cara Islam saat itu ya masih sama dengan kita. Sebelum akhirnya pemerintah menjadi Saudi kan, disebut negara Saudi karena didirikan oleh negeri Raja Saud kan begitu, Saudia kan begitu. Sebelum orang-orang ini berkuasa sama dengan kita. Habis sholat itu ya zikir. Nah sekarang kebangkitan Islam di Turki itu setiap masjid habis sholat zikirnya masya Allah. Ya, sampai dengan seorang muadzin yang qori itu, Allahumma anta salam itu sampai seperti orang membaca qori Pak. Allahumma anta salam, nikmat sekali ibadah. Jadi sama dengan kita, zikirnya dijaharkan, mereka senang ziarah kubur, berdoa, sama sebelum orang-orang yang berpuasa. Jadi karena ketidaktahuannya sampai berani mengatakan demikian. Ya, sampai-sampai nanti sahabat-sahabat Nabi pun nanti dikatakan mitos pula kalau akhirnya semua bekas peninggalannya dihancurkan dan begitu. Khawatir syirik katanya begitu. Makanya kalau kita Raudhah kemudian mau berdoa di makam Nabi itu baru berdiri sebentar udah diusir langsung Pak. Ya. Haram. Kalau dulu enggak, ya sebelum mereka berpuasa gitu. Ini terjadi ya. Mudah-mudahan di Indonesia kita Allah selamatkan, Allah damai, aman. Negara kita ini kan terdiri dari suku bangsa yang berbeda kan gitu Pak. Banyak pulau banyak. Kalau saya sih lebih setuju dengan guru saya yang suka bilang ya mustahil lah mendirikan Indonesia itu sebuah negeri yang khilafah di atas khilafah gitu ya. Karena yang terjadi di daerah timur kan akhirnya gejolak tidak ada henti-hentinya. Bahkan akhirnya mereka mau belajar kepada di Indonesia bagaimana orang-orang Indonesia itu dengan terdiri dari berbagai suku bangsa yang banyak tidak ada gejolak kan begitu. Mereka perang terus orang sekarang di Yaman itu masya Allah. Jadi terjadi peperangan kemana-mana. Baik, jadi kita kembali boleh kita fantashiru fil ardi ya, siru fil ardi berjalanlah ke muka bumi, kemudian lihat bagaimana kebinasan orang-orang terdahulu. Nah, kota Sodom itu dihancurkan sehancur-hancurnya karena mereka memuja hawa nafsu. Nah ini termasuk perbuatan zina yang disebut wala taqrabuz zina dalam surah itu adalah ya penyimpangan seksual di luar kebiasaan. Ya homoseksual, laki-laki suka dengan laki-laki, wanita dengan wanita, ya apa itu namanya LGBT ya Pak ya. Nah itu termasuk taqrabuz, ya, itu termasuk golongan zina. Baik, para jemaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala, jadi dekat saja sudah dilarang karena perbuatan fahsya. Kita akan lanjutkan berkaitan dengan ini pada surah berikutnya yaitu surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini kita bicara tentang hukum fikihnya. Apabila ada wanita berzina dan laki-laki berzina, maka dijilid. Fajlidu maka jilidlah mereka kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Setiap satu daripada orang yang berzina ini, laki-laki dan wanita ini dicambuk, dijilid itu dicambuk Pak, dengan cemeti, dengan cambuk
masing-masing 100 kali cambukan. Ya, apabila zinahnya zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan, hukumannya bukan cambuk lagi. Zina muhsan itu zina yang orang yang sudah punya istri atau suami, kemudian mereka berselingkuh, berzina dengan laki-laki atau perempuan lain. Ini hukumannya tidak dicambuk lagi, tapi dihukum rajam. Rajam itu hukum mati. Caranya dengan dilempari batu. Batunya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, yang sedang. Batu kerikil mau bikin apa? Bangunan. Ya, batu-batu split mau bikin bangunan. Sebesar itu dilemparin sampai mati. Dan ini yang melemparkan seluruh kaum muslimin yang hadir di situ. Kalau di Arab itu, di Mekah kan ada masjid Kisos, ya. Memang khusus buat itu, buat eksekusi para penjahat-penjahat atau pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Kalau di Arab, di Saudi seperti itu. Jadi kalau dia masih sendiri, yang berzina itu perawan atau bujangan begitu Pak, ya, itu dicambuk 100 kali masing-masing, ya, dengan cambuk. Setelah itu kemudian diusir selama 3 tahun, tidak boleh datang lagi ke kampungnya, diasingkan. Ya, karena udah bikin malu. Seperti itu dulu cara memberikan hukumannya. Kalau di kita tidak dilakukan ya hukum ini, termasuk hukum rajam. Karena di Indonesia bukan negara yang menerapkan syariat Islam kan begitu. Karena yang menjalankan ini adalah pemerintah. Tidak boleh sembarangan. Kita punya anak, karena solehnya kita mau semua menjalankan hukum-hukum Allah. Kita punya anak laki-laki berzina, kita yang menjalankan hukum. Kemudian kita hukum mati anak kita. Nggak boleh. Yang ada kita ditangkap polisi. Yang menjalankan itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak menjalankan, ya udah, bukan urusan kita. Lalu bagaimana? Ya udah, suruh bertobat yang banyak. Karena walaupun hukum ini ada di zaman Rasulullah SAW, itu tidak serta-merta langsung dilaksanakan hukum. Ada dalam kisah ini, hadis sahih. Kisah ini dikisahkan dalam hadis sahih Bukhari. Jadi ceritanya sahih. Ada seorang wanita, seorang ibu dalam keadaan hamil, dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta dihukum karena saya melakukan ini. Perbuatan saya sudah terlalu. Ya, saya berzina. Ini buktinya, saya hamil. Wanita ini datang. Kemudian oleh Rasulullah dalam satu riwayat Rasul membiarkan wanita ini. Jadi kalau bahasa kitanya dicuekin sama Nabi. Ya, ngomong apa sih udah sono begitu. Kalau kita gitu bahasa kitanya. Kemudian dia datang lagi. Ya, kata Nabi, pergi. Jadi tidak serta-merta dijalankan hukum itu. Sampai kemudian wanita itu datang lagi, ya karena udah bilang dengan Abu Bakar, dengan Umar begitu, berani ngomong. Ini Nabi mungkin ya banyak pikiran, banyak urusan atau bagaimana, saya dicuekin terus begitu. Akhirnya minta bantuan kepada orang-orang terdekat dengan Nabi. Ya karena sudah seperti itulah, maka kemudian kata Rasul, ya kalau kamu memang ingin seperti itu, ya sudah, ya kamu sekarang hamil, nanti kalau kamu sudah melahirkan datang lagi. Kata para ulama dalam tafsir ayat ini, maksud Nabi itu adalah udah nggak usah balik lagi sana yang jauh, karena kalau dia datang lagi akan dieksekusi, kan begitu. Inilah cara Rasulullah, kebijaknya Rasulullah SAW. Jadi tidak serta-merta dilaksanakan selagi masih ada jalan bertobat, maksudnya begitu. Nah, kemudian rupanya wanita ini benar-benar setelah melahirkan dia datang lagi, ya, datang lagi wanita ini. Memang dalam hadisnya tidak disebutkan namanya, Pak. Tapi kalau ngajinya lebih dalam, seperti saya dengarkan juga beberapa ulama dalam video itu, kayak sekarang yang lagi banyak didengar itu namanya Gus Baha. Kalau untuk kalangan santri terutama di Jawa, apalagi yang punya ininya NU itu, nah, Gus Baha itu yang lagi sangat digemari. Boleh juga sekali-kali. Cuman bahasanya Jawa mulu, Pak. Ya.
Boleh juga kalau kita mau lihat YouTube yang ceramah-ceramah, kalau kita paham bahasa Jawa, klik Gus Baha, gitu, enak bener. Saya senang dengan kajian beliau, tafsir beliau alim, ya, sampai Quraisyah itu seorang profesor seperti Quraisyah, kayak angkatan dengan beliau, Gus Baha namanya. Gus Baha itu sangat sederhana, bajunya itu aja, putih, pakai kemeja, peci hitam, rambut agak kelihatan gitu, kayak anak santri selengehan gitu, saya bilang. Padahal ulama itu, masya Allah. Ya, dia hafal banyak hadis, banyak kitab hadis, Al-Quran itu di luar kepala. Ustaz Ali Hidayat yang hebat itu mengaku itu Quran berjalan yang Gus-Bahar. Silahkan kalau mau saya referensikan itu. Kalau senang buka YouTube dengar ceramah, ya. Tapi banyak bahasa Jawa, ada juga bahasa Indonesianya. Klik Gus-Bahar, enak. Saya sering kali dengannya. Nah, Gus-Bahar itu ketemu nama wanita ini yang tadi saya kisahkan itu, ketemu. Tentu dalam kitab-kitab klasik kayu gitu. Nah, baik. Akhirnya wanita ini kembali lagi. Kata Nabi, kalau begitu sekarang kamu urus anakmu itu, hak anakmu itu yaitu 2 tahun. Ya, menyusui itu kewajiban seorang ibu 2 tahun, Pak. Haulaini kabilaini. Liman aroda yutimar rodoa. 2 tahun yang sempurna. Kalau dia nggak bisa menyusui, susui sama orang lain. Gitu. Karena kata kedokteran juga 2 tahun itu yang bagus untuk bayi diberikan ASI. Jadi akhirnya wanita itu datang. Setelah 2 tahun selesai menyusui, dia datang lagi. Padahal maksud Nabi udah barangkali lupa gitu. Nah, karena datang lagi itulah kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat. Ya, beberapa para sahabat. Kemudian ada sekitar 7 banyak wanita itu kemudian dieksekusi, ya, karena permintaannya. Setelah mati disolati oleh Nabi. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, bukankah itu wanita buruk penzina? Kenapa kau ikut menyolati? Kata Rasulullah, dosanya sudah diampuni. Tobatnya yang sungguh-sungguh itu sama dengan tobatnya 70 laki-laki soleh orang Madinah. Ya, begitu. Nah, ini hukuman zina secara fikih seperti itu, tapi tidak lantas serta-merta dilaksanakan. Nah, ini contohnya Rasulullah. Nah, Arif di zaman Umar bin Khattab juga sama seperti itu. Ada seorang pencurinya udah banyak. Begitu dilihat sejarah oleh Rasulullah, diteliti siapa orang mencuri ini, ternyata dia mencuri itu karena sangat kelaparan. Kalau nggak mencuri dia bisa makan buat dirinya dan keluarganya. Akhirnya pencuri itu tidak dikasih hukuman potong tangan oleh Umar bin Khattab karena kondisinya begitu. Jadi hukum ini apalagi fikih ya. Fikih ini terutama apabila sudah sampai madhab-madhab itu, Pak. Fikih ini kan bukan satu nas Al-Quran, tapi kesimpulan para ulama dari Al-Quran. Kalau kesimpulan, ya pasti ada perselisihan, perbedaan, namanya otak manusia, dan begitu. Maka dalam fikih, ya masyhur sejak zaman tabi'in itu ya fikih 4 madhab itu, kemudian ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Ya. Karena fikih itu ya pemahaman para ulama, kesimpulan para ulama dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Maka sangat mungkin fikih itu dari zaman ke zaman akan selalu terjadi perbedaan, ilmu yang selalu terjadi khilafiyah dalam hukumnya. Para ulama itu biasa ya. Itu sah saja sepanjang itu ranah fikih. Kecuali bedanya ada orang mengatakan setelah dikaji dalam Al-Quran ternyata sholat itu boleh 3 waktu. Nah itu udah pasti salah ya. Kecuali yang sudah jelas-jelas nasnya, yang sudah disepakati para ulama ya, nasnya sudah jelas. Nah, makanya salah satu kesesatan orang Syiah itu, Pak, orang Syiah itu sholatnya 3 waktu. Dan ini kata guru kami ya, diantaranya Ustaz yaitu Zulkarnain itu mengatakan, jangan percaya manusia, dibodohi kalian. Mereka itu taqiyah itu selalu berpura-pura. Karena taqiyah itu menjadi satu iman bagi orang Syiah. Jadi kalau ada orang Syiah apa dicurigai, ini begini Syiah, terus dia bilang saya ini gak Syiah, itu jangan terus percaya dulu. Karena mereka wajib berpura-pura.
Taqiyah itu berpura-pura. Makanya ada tokoh besarnya di Bandung itu selalu ngelak kalau ditanya, saya ini bukan Syiah. Begitu pemerintahnya saat itu membebaskan, kumpullah mereka di Bandung, jumlahnya nggak terhitung. Ya, hampir 10.000 lebih kumpul aja mereka orang Syiah. Ketika Presiden almarhum Gus Dur saat itu membebaskan, ya kalau ada Yahudi silakan, kan begitu. Ya, jadi kalau ada komunitas Yahudi sampai kalau ada PKI silakan, kan begitu. Tunjukkan kalau ada, begitu kan, begitu maksudnya. Termasuk Syiah itu, saya ingat betul. Kumpullah mereka di Bandung dengan tokoh besarnya itu. Baru ketahuan tokoh besarnya itu sangat terkenal, Pak, kalau saya sebut. Nah itu tadi, ya. Barulah terbukti kalau dirinya memang Syiah, nggak bisa ngelak lagi. Selama ini ya pura-pura terus, karena taqiyah, pura-pura itu hukumnya bagi mereka bukan hanya boleh tapi wajib selagi belum waktunya untuk membuka diri. Jadi bohong itu wajib bagi mereka. Itu udah terjadi kesesatan dalam paham mereka. Nah, termasuk sholat itu, kata guru saya Ustaz Gus Zulkarnain mengatakan, saya ini ceramah di 40 negara, di setiap masjid Syiah yang saya temui, ya begitu. Sholat mereka tuh 3 waktu. Ya, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Jadi sholat itu di waktu subuh, kemudian di waktu asar atau zuhur. Jadi zuhur dan asarnya digabung. Menurut mereka jamak itu boleh. Jamak itu kapanpun boleh. Maka mereka biasa menggabungkan sholatnya. Kemudian maghrib dengan isya. Begitu. Tiga waktu aja. Sholatnya 5, begitu. Cuma digabung-gabung itu waktunya. Menurut mereka boleh. Menurut kita madzhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh, kecuali dalam keadaan di perjalanan, dan begitu. Ada ini yang sebutlah hukum. Kalau kita dalam perjalanan, Pak, ya, dalam perjalanannya nggak sampai 68 mil yang kita boleh 85 mil, 85 kilometer yang kita boleh mengumpulkan 2 waktu sholat. Ya, sebutlah baru beberapa kilometer. Ya, kemudian kita datang waktu sholat dan kita dalam perjalanan yang sangat macet. Cari masjid susah, mobil nggak bisa bergerak. Sementara waktu sholat, ya, waktu sholat maghrib, ya, kalau nggak buru-buru habis waktunya, kan begitu. Nah, ini akhirnya ternyata ditemukan ada beberapa ulama dalam madzhab itu memperbolehkan sholat jamaah itu boleh dilakukan dalam kondisi yang darurat sekali seperti tadi digambarkan. Tidak harus perjalanan yang memenuhi syarat 85 km gitu. Tapi tidak 85 km pun boleh kalau kondisinya ya tidak memungkinkan untuk dia segera melaksanakan sholat seperti tadi. Nah, para ulama kita yang modern mencontohkan orang-orang yang berada di mobil, di kendaraan macet, ya nggak bisa bergerak, itu mobilnya, cari masjid susah, mau sholat di pinggir jalan, ya nggak punya wudhu, gitu. Kalau ada air 1 botol aqua boleh buat wudhu itu. Sholatnya di mana? Ya udah di trotoar. Gelar koran, sholat. Ya, kalau mau seperti itu nggak apa-apa. Jadi cari sebisa mungkin jalannya. Nah, kalau tidak bisa sama sekali, maka boleh digabung tadi di jamaah. Baik, jadi itu ya sholat itu ya boleh seperti itu. Nah, kita kembali, jadi orang zina ini jelas perbuatan fahsya, dilarang oleh Allah, banyak hadis. Nah, ini kalau laki-laki berzina seperti itu dirajam. Tapi yang melaksanakan bukan kita perorangan, bukan juga negara kita, hukum kita tidak pakai. Ya kalau begitu suruh banyak bertobat. Nah ini. Kemudian di sini ayat berikutnya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ayat ini artinya penzina laki-laki itu tidak boleh nikah kecuali dengan wanita penzina. Begitu pula sebaliknya, atau orang musyrik.
Nah ini ketemu lagi dalam kajian banyak tafsir. Ayat ini bukan berarti kalau ada wanita pezina kemudian nikah dengan laki-laki baik-baik itu tidak boleh. Enggak, hukumnya tetap boleh. Ini idealnya. Idealnya orang laki-laki yang berzina itu dinikahkan, kawinnya dengan yang pezina juga atau musyrik. Ini maksud Al-Quran ini. Ya bukan berarti hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tetap sah kalau ada laki-laki baik-baik nikah dengan wanita pelacur atau mantan pelacur begitu. Ya kalau mau nggak apa-apa. Ada banyak, bahkan di Jawa itu ada seorang Gus menikahi mantan pelacur. Sampai mantan pelacur itu jadi bunyai akhirnya. Iya, karena Gusnya itu mewarisi pesantren ayahnya, dia jadi kiai. Istrinya, kalau istri kiai kan namanya bunyai, kan begitu. Nah, di Jawa kan begitu Pak. Kalau ini Pak Yai, istrinya bunyai. Nanti kalau punya anak Gus kan begitu. Nah itu ada seorang bunyai mantan pelacur, ada kisahnya. Nah, jadi boleh, ya bukan berarti tidak boleh ya. Kalau ada wanita pernah berzina bertobat sungguh-sungguh jadi wanita salihah, kita laki-laki baik-baik boleh ini. Jadi ayat ini bukan menunjukkan ketidakbolehan, tapi idealnya, ya seperti dalam ayat lain berikutnya itu, ya idealnya wal khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibatu lit thayyibat, kan begitu. Laki-laki baik buat perempuan baik-baik, perempuan baik-baik buat laki-laki baik-baik, ya perempuan buruk buat laki-laki buruk, kan begitu. Ya itu bukan berarti hukumnya lantas seperti itu, tapi ya idealnya ya begitu gitu kan, kecuali orang-orang yang mau bertobat di jalan Allah gitu. Makanya suka Ustaz carikan jodoh saya laki-laki baik-baik. Saya bilang ya kamu juga harus perbaiki diri dulu. Ya, kalau ada perempuan carikan jodoh buat saya laki-laki baik-baik, ya kalau dianya masih pakai rok mini, gimana laki-laki baik-baik mau? Kan begitu. Jadi memperbaiki diri. Nah, jadi ini tentang zina kita cukupkan dulu. Udah isroknya belum? Ya waktu isrok. Ya udah ya. Ya sekarang jam 10 menit sudah azannya. Jadi kesimpulannya jauhi perbuatan zina. Dan zina ini disebut min kabair. Kabair itu dosa besar. Jadi dosa besar. Ya dosa besar itu ya yang paling besar dosa itu syirik kepada Allah. Udah gak ada ampun lagi dosa syirik. Jangan coba-coba mati dalam kesyirikan. Sebanyak apapun sholat kita Pak, sedekah kita, puasa kita mati dalam kesyirikan, Allah gak ampuni di akhirat. Ya, maka segera bertobat. Ya, sebelum ajal menjemput. Jadi usia kita udah berapa? Udah yang syirik, yang menyekutukan Allah, buang. Ya, ganti dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dosa yang paling besar. Kemudian dosa besar lainnya ya, ciri-ciri dosa besar itu disebut dalam Al-Qur'an kan gitu. Ya, mencuri, berzina, membunuh, durhaka pada orang tua, kan gitu. Jahat dengan tetangganya, itu dosa-dosa min kabair. Min kabair ismi, di antara dosa-dosa besar. Ini berkaitan dengan ini dalam surah Nur masih panjang. Ya, bagaimana nanti ada suami menuduh istrinya berzina, bagaimana hukumnya? Ini pernah terjadi zaman Rasulullah. Bagaimana seorang laki-laki minta izin, seorang anak muda minta izin sama Rasulullah pengen berzina. Iya, ya Rasulullah saya udah sholat, udah puasa, udah Islam, tapi yang satu ini berzina saya nggak bisa hilangin, saya izin. Kalau yang ini boleh ya, itu anak muda. Nanti Rasulullah bagaimana menyikapinya, kita akan lanjutkan pada kalau ada waktu untuk kita bisa bersilaturahim kembali. Kita akan lanjutkan surah Al-Mu'minun dan surah An-Nur ini sampai ayat 11. Demikian, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tasyakkurun hamdan na'imin. Daywa fi ni'amahu wa yukabi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd wa salli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina.
اللهم بنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.